khusus untuk menganalisis itu. Kami memiliki organisasi khusus, karena seperti itu, tim khusus yang berkaitan dengan itu. Contohnya adalah dalam konteks kemarin ada guru kami mengalami kendala dapat surat teguran dari BKD. Nah, di satu sisi kita itu kan harus melakukan tindakan. Di sisi lain, guru pun memiliki alasan yang tepat dan itu benar menurut kami. Kenapa dia tidak melakukan apa yang dikonsepkan dari BKD itu dalam konteks kamu misalnya. Nah, ada guru, menurut data yang ada di dalam BKD ini, kampungnya itu kosong selama 1 minggu berturut-turut. Ternyata setelah kami konfirmasi guru tersebut, ini dia absen, tapi dia bisa absen ya. Dia sudah konfirmasi ke kepegawaian, tapi putus ternyata komunikasinya. Nah, ini kan dilema etika sebenarnya. Dilema etika. Benar bahwa kita harus menindak seperti itu, tetapi di sisi lain bahwa ini juga benar si guru tersebut karena ada sesuatu hal. Ini oleh sebab itu kita harus melakukan kompromi, kemudian kita melakukan semacam skala prioritas. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga sekolah ini mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika adalah pertama sesuai dengan SOP yang berlaku. Tidak boleh melanggar regulasi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan analisis kasus. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Baik, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, bahwa bagaimana sekolah mengambil sebuah keputusan dari dua masalah yang dianggap benar itu tadi. Kami melakukan langkah-langkah yang sudah digariskan oleh SOP yang sudah kami lakukan, kami bentuk. Pertama, tentu setelah melakukan identifikasi masalah, kemudian kami mengumpulkan semua manajemen, terutama karena kami SMK 1 mengedepankan pola manajemen berbasis sekolah atau MBS, manajemen school, sekolah berbasis manajemen bersama, sehingga masing-masing komponen itu mengetahui masalah yang terjadi, di mana setelah kami identifikasi dan kami diskusikan bersama-sama dalam tim yang pas gitu, keputusan yang diambil dalam sebuah tim ini yang kemudian akan kami ambil. Karena itu keputusan kepala sekolah adalah keputusan bersama, keputusan sekolah. Ini yang biasanya kami lakukan, sehingga biasanya dari hasil itu mungkin dibahas juga skala prioritas dari apa yang akan diambilnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Langkah atau prosedur yang kami ambil biasanya pertama kami mengumpulkan informasi
informasi. Kami terapkan semuanya, empati, kemudian pendidikan dan kesadaran, personal approach juga, itu tuh. Nah, yang paling utama di kita itu adalah kolaboratif. Ini kami sesuaikan dengan konsep yang kami terapkan di sekolah kami, yaitu manajemen berbasis sekolah berbasis manajemen atau MBS tadi. Sehingga ini akan menjadikan tolak ukur keberhasilan kami sebenarnya. Dan nyatanya selama beberapa tahun ini kami menerapkan pola kolaboratif antar jurusan, antar personal. Ini menunjukkan kualitas yang signifikan dari sekolah kami, dan cenderung masalah-masalah yang terjadi di sekolah kami bisa diselesaikan dengan baik karena ada kolaborasi tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Ada hal tantangan yang sangat memberatkan bagi kita sebenarnya. Itu kan berkaitan dengan apa namanya itu nilai, ya, tentang nilai, tekanan nilai, yaitu tekanan dari pihak tertentu. Ya, ini yang menjadi masalah kita. Tapi alhamdulillah dengan kekompakan dan kolaborasi kita tadi, dengan manajemen yang kita bangun bersama, ini bisa terselesaikan dengan baik. Tekanan yang paling utama adalah tekanan dari pihak luar, eksternal, ya, eksternal, terutama dari teman-teman LSM. Ya, contoh kasus adalah konteks PPDB, itu tekanan luar biasa dari luar. Tapi alhamdulillah dengan kekompakan kolaborasi kita, semuanya bisa kita atasi bersama dan keren prestasinya. Saya kira itu. Terima kasih. Tentu kami memiliki SOP dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, dan berkaitan dengan itu juga tentu kami memiliki penjadwalan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada kasus-kasus yang bisa diselesaikan secara improvisasi di saat itu juga. Itu kalau kasus-kasusnya tidak signifikan, ya. Tetapi kalau kasusnya signifikan, tentu kami memiliki SOP yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kita melakukan identifikasi dan pengumpulan informasi, kapan kemudian kita melakukan penjadwalan untuk diskusi, kemudian kapan kita melakukan diskusi terbuka, kapan kita melakukan analisis opsi-opsi dari sebuah permasalahan itu, kemudian kapan kita ada waktu untuk refleksi, kemudian kapan ada waktu untuk pengambilan keputusan, kapan waktunya implementasi, kapan kita melakukan evaluasi dan umpan balik. Semua itu ada jadwalnya, dijadwal oleh tim, dibuat bersama-sama oleh tim sesuai dengan SOP. Saya kira itu. Banyak faktor sebenarnya, banyak faktor yang mempengaruhi itu, tetapi yang paling utama adalah tim kerja kami yang solid.
kita mengedepankan pentingnya empati, bahwa empati itu yang paling berpengaruh di kita. Kita karena mungkin kita orang Jawa, karena sakit satu ya sakit semua, senang satu ya senang semua, maka dari itu kita mengadakan motor yang penting bahagia itu sebenarnya untuk membangunkan rasa empati kita, itu yang paling utama. Kemudian hal yang menjadikan penting bagi kita adalah masukan yang terbuka atau keterbukaan terhadap masukan. Jadi masukan dari siapapun itu sangat penting dan kita open terhadap semua masukan, walaupun dari tukang becak sekalipun. Maka dari itu kita ada PPID, kita membentuk PPID departemen sendiri yang memang memiliki kanal-kanal untuk orang lain memberikan masukan. Kemudian kita sering melakukan refleksi dan evaluasi. Ini nilai yang keren juga. Dan ini penting untuk bisa menunjang nilai-nilai kebajikan yang tadi. Kemudian yang paling utama juga adalah mengembangkan keterampilan manajemen kita. Dari manajemen itu baik manajemen gurunya, manajemen tenaga pendidikan, bagaimana semua hal yang berkaitan dengan kepersekolahan ini harus meningkatkan pengembangan keterampilannya. Saya kira itu, dan yang paling utama sekali adalah tadi kekuatan kolaborasi kita. Nilai itu yang paling penting. Terima kasih. Dilema etika itu sendiri kan sebetulnya dua hal yang memang kepentingan yang seolah-olah kita bingung untuk memutuskan mana yang benar ataupun yang salah begitu. Dan ini biasanya terjadi di dunia pendidikan. Salah satunya biasanya kan anak-anak itu terlibat dalam kegiatan bermain, contohnya seperti bermain bola. Nah, pada saat itu mungkin ada hal-hal yang tidak sengaja, mungkin ada yang kena pukul atau kena tendang, sehingga itu memicu sebuah perkelahian. Nah, ketika dihadapkan dengan hal tersebut, biasanya pihak sekolah harus mengobservasi terlebih dahulu atau melakukan identifikasi terlebih dahulu. Ini sebetulnya kesalahan siapa begitu. Karena kita tidak bisa langsung memutuskan bahwa ini kesalahan si siswa yang bersangkutan ataupun kedua-duanya itu salah. Makanya dalam pengambilan keputusan kita harus bisa menuangkan intuisi kita, baik itu pengalaman-pengalaman juga yang sebelumnya itu biasanya ini terjadinya karena apa begitu. Jangan langsung membuat sebuah keputusan ini adalah kesalahan si personal begitu. Jadi tetap harus ada observasi lebih lanjut, karena itu akan memberikan dampak untuk jangka panjang ke depannya jika kita salah dalam mengambil sebuah keputusan. Tentu saja harus ada identifikasinya. Tadi sebetulnya sudah sekilas saya sampaikan bahwa ini kan pengambilan keputusan itu harus kita pertimbangkan efek kedepannya itu seperti apa, karena bukan hanya yang kita pikirkan itu pada hari tersebut begitu ya. Jadi tentu saja pengambilan keputusannya harus dirasa adil dan transparan terhadap hal-hal yang memang akan kita putuskan nanti. Dan tidak bisa kita ambil keputusannya secara subjektif. Tentu harus melibatkan banyak pihak yang terlibat pada saat itu. Langkah pertama pasti kita harus mengidentifikasi sebuah permasalahan yang tadi sebetulnya sudah kita bahas ya.
Kemudian setelah itu informasi-informasi pun harus kita kumpulkan sedetail mungkin, selengkap mungkin. Karena tanpa adanya informasi yang jelas, kita tidak bisa membuat sebuah keputusan pada saat itu. Kemudian kita harus juga setelah pengumpulannya pasti kita harus melakukan analisis. Harus seperti apa nih keputusan yang akan kita ambil? Apakah sesuai dengan kebijakan-kebijakan sekolah kita? Jangan sampai itu bertentangan. Dan satu hal lagi, pasti harus melibatkan banyak orang begitu. Itu tim kita itu di sekolah bukan hanya guru, bukan hanya siswa, tapi juga ada banyak hal, ada banyak orang yang bisa kita libatkan. Salah satunya tadi bahkan kita bisa melibatkan guru-guru senior untuk pengambilan sebuah keputusan. Jadi intinya supaya tidak ada kesalahpahaman ataupun kesalahan yang menjadi rancu ya dari pengambilan keputusannya. Bukan berarti ini adalah hasil keputusan subjektif, melainkan hasil keputusan bersama. Pasti yang namanya sebuah keputusan itu harus adanya komunikasi, dan komunikasinya bukan hanya dua arah, tapi memang harus terbuka ya. Kita di sini punya tim manajemen, kemudian ada juga tim guru dan juga tim yang lain begitu. Jadi tentu saja itu harus kita lakukan dialog secara terbuka, atau bisa mungkin pada saat itu dilaksanakan misalkan ada kejadian pada saat hari tersebut, penyampaiannya harus kita selesaikan di saat itu. Mungkin bisa dilakukan sekiranya mungkin briefing mendadak mungkin saat itu untuk melaksanakan kegiatannya. Dan mungkin juga bisa melakukan pendekatan berbasis konsensus. Mengapa itu harus dilaksanakan? Ini untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman yang timbul di kemudian hari setelah pengambilan keputusan ini dilakukan. Karena kalau misalkan pengambilan keputusan ini sudah kita terapkan, pasti akan melibatkan pihak luar. Salah satunya adalah mungkin orang tua yang terlibat, atau pihak-pihak yang lain begitu. Makanya tentu saja ini harus kita pertimbangkan dengan semaksimal mungkin gitu. Ketika pengambilan keputusan, kita ini lingkungan pendidikan yang pasti di dalamnya ada orang tua yang terlibat. Pihak-pihak yang terkait itu bukan hanya orang tua, tapi juga masyarakat sekitar kita. Tentu saja hal ini juga harus melibatkan pihak-pihak luar begitu. Kasus itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memang saat itu kita langsung bisa melakukan keputusannya on the spot di tempat, dan juga memang kita harus tadi seperti ada yang saya sampaikan di langkah-langkah awal. Selain identifikasi, kita harus pengumpulan informasi, kemudian harus juga analisis, dan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu. Tentu saja karena ada tahapan-tahapannya, memang harus ada waktu yang kita buat jadwal secara khusus begitu ya. Baik itu koordinasinya melalui pihak sekolah kepada orang tua ataupun kepada masyarakat lain yang terlibat di lingkungan sekolah. Sebetulnya jika melibatkan stakeholder atau orang tua, itu sebetulnya salah satu tantangan juga. Sebetulnya menjadi salah satu tantangan karena kadang apa yang kita sampaikan atau yang kita buat sebuah keputusannya itu bertentangan dengan apa yang mungkin pihak luar itu pikirkan atau dapatkan begitu. Nah,
karena memang melibatkan pihak luar, tentu saja saya pun harus sangat berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karenanya, sekali lagi saya sampaikan, apapun itu keputusannya harus melibatkan pihak-pihak yang terkait. Yang biasanya saya ajak pertama untuk sharing terkait hal tersebut tentu saja tim manajemen, yang di dalamnya ada wakil kepala sekolah, kemudian ada juga kepala program keahlian, kemudian baru kami libatkan guru-guru dan juga melibatkan warga sekolah yang lain jikalau perlu, karena memang tidak hanya keputusan yang harus saya selesaikan atau saya buat sendiri, tapi juga memang harus sesuai dengan hasil keputusan bersama. Tentu saja banyak hal yang saya bisa ambil begitu. Salah satunya ada rasa kerjasama, kemudian komunikasi yang terbuka, kemudian juga saling percaya untuk meredakan konflik tersebut. Karena di dalamnya tadi sudah saya sering saya sampaikan tadi berkali-kali begitu, bahwa hal-hal tersebut harus memunculkan banyaknya komunikasi yang intensif, sehingga di dalam komunikasi itu dibutuhkan rasa kejujuran dari pihak-pihak yang saya libatkan begitu. Otomatis itu menumbuhkan rasa kepercayaan saya kepada rekan-rekan yang memang saya ajak berbicara atau saya ajak diskusi begitu. Kemudian karena memang itu sangat penting jika memang hal itu dilaksanakan secara transparan. Artinya kegiatan apapun atau kejadian apapun tidak saling menutupi. Walaupun misalkan ini adalah kejadiannya melibatkan misalkan wali kelasnya ini adalah anaknya saya, misalkan seperti itu. Jadi sebisa mungkin baik itu yang terlibat di kejadian-kejadian tersebut itu adalah misalkan yang ada kaitannya perannya itu dengan yang bersangkutan, sehingga saya merasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang tidak baik atau menyampaikan pendapat yang dirasa kurang efektif begitu. Tentu saja itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi mulai harus tumbuh rasa kejujuran dari pihak-pihak